Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu, baik. Oke, kemarin Ibu nelpon saya. Katanya ada yang mau dibicarakan ya Bu? Apa yang mau dibicarakan? Oh, iya Bu. Ah, Begini Bu, saya eh, mau merencanakan masalah pembelajaran saya Bu ke depannya Hmm. untuk masalah semester eh, ke depannya. Ya Bu, itu. Oh, masalah pembelajaran Ibu pada semester genap nanti. Ibu Iya rencananya Bu. mau buat apa? Rencananya? Eh, Begini ya Bu, eh, saya itu mau menentukan bagaimana proses pembelajaran semester depan itu lebih bagus lagi Bu dibanding sekarang. Mm-mm. Oh iya. Oh begitu ya. Eh, Kira-kira model pembelajaran yang seperti apa yang rencananya Ibu akan laksanakan? Seperti ini Bu, saya kemungkinan mengungkapkan tadi bahwa saya ingin menemukan suatu hal-hal uh, yang baru Bu di dalam di kelas, sebagaimana siswa uh, bisa lebih belajar dengan begitu menyenangkan di dalam kelas nantinya Bu. Maksudnya Ibu di sini anak-anak belajar Ya, menyenangkan atau bagaimana Bu? ya, ya Bu. Biasa kan anak-anak merasa enak atau merasa itu uh, Ya. bosan Bu, seperti itu. Di sini saya mau ada ide-ide barulah untuk kedepannya ini yang kita mau hadapi Bu. Oh, maksudnya dalam pembelajaran ke depan Ibu mau ada ide-ide pembelajaran yang baru. Ya Jika Bu, Ibu punya kesempatan, kira-kira apa yang mau Ibu lakukan? begini Bu, saya ingin anak-anak itu di Hmm, mana menggunakan satu model pembelajaran lah, model model pembelajaran pembelajaran. uh, di mana nantinya saya mau anak itu uh, menggunakan uh, Ya, apalagi namanya ya, biasa anak-anak itu cenderung pasif ditanya, uh, pasif. gitu. Di sini anak-anak nanti Ya. Hmm. nantinya mudah-mudahan saya gunakan uh, model saya ini bisa begitu aktif, cenderung aktif untuk Hmm. antusiasnya Oh. belajar lagi. Ya, seperti itu Bu. Oh. Iya, jadi maksudnya Ibu ini semester depan Ibu mau mengadakan model pembelajaran yang bisa membuat anak aktif, gitu ya Bu ya? Oke. Ya, karena selama ini bukan begitu saja terus Hmm. ya. Jika Ibu di taraf yang sekarang ini di posisi jika diumpamakan dari 1 sampai 10, kira-kira di posisi mana saat ini Ibu dalam proses pembelajaran di kelas? Dalam bentuk salah ya Bu. Iya. Ini kan, oke. Saya Ibu masih dalam salah 7. Karena uh, saya ini masih artian baru memulai. Ya. Istilahnya saya di sekolah di sini tidak begitu langsung. Nantinya saya lebih naik, bisa 8, bisa sampai Hmm. 10 kalau bisa. Ah, Kalau bisa insya, nantinya. Itu. Seperti itu Bu. iya. Iya, insya Allah bisa lah Bu sampai 10. Kira-kira kekuatan yang paling Ibu miliki untuk mencapai angka 10 itu apa Ibu? Begini Bu,
Ya. Saya nanti mau uh, sistem belajar anak itu di kelas, maka saya menggunakan media. Saya menggunakan media Ya. di mana media itu pembelajarannya saya menggunakan dengan pembelajaran mapping. Nah, mapping di mana anak-anak itu antusias belajar, bisa berkreasi untuk belajar dengan baik. Nah, seperti itu, Bu. Kira-kira dalam penggunaan mind mapping itu peluang kegiatan yang dilakukan siswa seperti apa ya, Bu? Begini, Bu, seperti yang di sini yang muncul yaitu peserta didik bisa menggunakan mind mapping. Anak-anak itu cenderung bisa tertarik dengan baik belajarnya, semangatnya ada, seperti kita ketahui, bukan berarti secara lisan saja. Kalau menggunakan media itu, maka anak-anak juga bisa berkreasi, contohnya bisa menggunakan gambar, seperti itu, Bu. Begitu ya, Bu. Kalau menggunakan gambar. Iya. Kira-kira dalam pelaksanaannya ini kan tentu ada hambatan, ada solusi dari hambatannya. Kira-kira Ibu bisa jelaskan solusi dan Solusinya. hambatan yang akan dilakukan ya? Baik, Bu. Hambatan yang akan didapat solusinya. Ya. Oke, Bu, baik. Solusinya tentunya kita arahkan anak-anak boleh tidak boleh kita monoton, cara kita monoton dalam belajar begini. Kita harus mencoba anak-anak itu dalam artian kita mendekati atau mengarahkanlah, mengarahkan di mana anak-anak itu kita membimbing, atau itu artinya kita menurut Ki Hajar itu menuntun anaknya. Seperti itu. Sesuai dengan Ki Hajar Dewantara filosofi KHD ya, Bu ya. Kira-kira tadi Ibu jelaskan tentang solusinya. Kira-kira hambatannya apa? Iya, hampir saya lupa, Bu. Oke, saya lupa ya. Tadi kan hambatannya seharusnya saya anukan lagi, tapi solusinya lagi. Oke, kurang hambatannya itu seperti tadi, yang anak-anak itu belajarnya kurang konsentrasi. Kurang konsentrasi. Di mana anak itu cenderung kurang mengikuti pelajaran itu dengan baik. Istilahnya konsen lah, kurang konsen. Kurang konsentrasi. Saya catat dulu ya, Bu. Jadi hambatan utamanya itu adalah anak-anak kurang konsentrasi. Itu ya, Bu ya. Itu, Bu, ya. Terus ya solusinya yang membuat anak aktif kembali dengan menuntun dan membimbing anak. Gitu ya, Bu ya. Iya, Bu. Dan oke. Jadi kira-kira apa rencana Ibu untuk mengatasi hambatan tersebut? Hambatan kurang konsentrasinya. Rencana saya, Bu, saya ingin menggunakan pembelajaran discovery learning. Model ini menggunakan media. Itu solusinya, Bu, nanti rencana saya ke depannya itu. Ya. Dengan menggunakan seperti tadi katakan, Bu, menggunakan mind mapping, discovery learning dengan menggunakan mind mapping media seperti itu. Dengan seperti kita pelajari kemarin 2.2 ya, Bu, kita belajar TKS dengan emosional.
Kita pembelajaran emosional itu melakukan pembelajaran untuk menggunakan nanti kotak emosi anak-anak supaya bisa kita tahu untuk bagaimana emosi anak-anak itu diterapkan di kelas. Jadi saya perjelas dulu ya Bu. Ini cara Ibu mengatasi hambatannya itu dengan pembelajaran discovery learning, menggunakan media mind mapping dengan kolaborasi pembelajaran KSE dengan emosi. Seperti itu. Iya, oke, bagus sekali kayaknya rencananya nih Bu. Kira-kira dalam berapa jangka waktu dekat ini atau berapa lama yang waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan kegiatan ini, Bu? Kira-kira 1 sampai 2 minggu ya Bu, bisa saya terapkan itu Bu. Dalam waktu dekat kalau begitu ya. Ya Bu. Ya, 1 sampai 2 minggu ini ya. Cukup ya, kira-kira keberhasilan untuk mengukur keberhasilannya itu bagaimana ya Bu? Tingkat begini Bu, saya juga di sini perlu ada perubahan pembelajaran tentunya. Saya tidak perlu merubah dari pembelajaran saya yang semester lalu itu, ya saya masih tetap menggunakan itu, tapi istilahnya saya menambahkanlah untuk kedepannya, di mana itu saya menggunakan pembelajaran yang menyenangkan terhadap anak-anak itu, supaya anak-anak itu belajarnya semangat, ya itu dengan menyenangkan itu, ya. Oke. Kira-kira komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk keberhasilan pembelajaran ini, menggunakan discovery dengan mind mapping ini? Keberhasilan ya Bu? Iya. Komitmen apa yang bisa Ibu lakukan? Komitmen apa? Saya harus bisa melakukan 1 sampai 2 minggu itu ya Bu, yang pernah saya katakan bahwa saya dalam jangka waktu itu, insya Allah saya akan melakukan berusaha bagaimana minggu 1 sampai 2 minggu ini bisa saya terapkan untuk menjalankan pembelajaran yang menyenangkan dengan mengcombine istilahnya berkolaborasi dengan apa yang saya saya gunakan dan saat ini yang saya jalankan seperti itu. Iya. Kira-kira Bu, ada tidak yang bisa membantu Ibu untuk melancarkan rencana ini, kegiatan pembelajaran kita ini? Ada tidak yang bisa membantu Ibu? Betul Bu, ya. Di sekolah itu ada 1 CKP, dan juga sudah bersemangat juga saya lihat saat ini, khususnya Ibu Rahma, Ibu Riza di situ, dan juga guru BK di situ juga membantu saya Bu di sekolah untuk mengetahui bagaimana tingkat kemampuan anak-anak itu sudah dia tahu bahwa si A ini begini orangnya, jadi tingkat kecerdasan anak-anak itu sudah bisa ditahu kemampuan anak-anak. Ya, seperti itu. Jadi kira-kira apa tindak lanjut dari coaching atau percakapan kita hari ini Bu, yang bisa Ibu lakukan? Tindak lanjutnya ya Bu, saya bisa menjalankan rencana saya yang sesuai dengan tujuan saya lakukan, dan bisa apa yang sudah saya programkan ini bisa terwujud dengan baik Bu. Itu rencana saya Bu. Ya. Amin ya. Semoga ya Bu, apa yang direncanakan bisa terlaksana. Saya jadi tidak sabar nih Bu dengar ceritanya. Nanti bagaimana saat pelaksanaan. Iya. Semoga ya berjalan lancar ya Bu, semua rencananya terlaksana dengan baik.
Nanti Iya. calling-calling lagi Bu keberhasilannya, berhasil Iya, atau tidak apapun minta kendalanya ya Bu amin ya. amin Ibu. Ya mudah-mudahan kita bisa Oke. terapkan dengan baik. Oke. Oke. Kayaknya waktunya sudah habis ya Bu ya. Kita bisa Iya Bu. iya, waktunya sangat terbatas. Sampai jumpa pada coaching berikutnya. Insyaallah saya Iya mau Bu. siap mendengarkan, keluh kesah Ibu yang Iya. tentang pembelajaran yang Ibu yang selanjutnya. Terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, semua murid. Iya. Oke, sudah siap Bu Mardani? Siap Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Mardani? Alhamdulillah sehat Bu, luar biasa. Wow, luar biasa, bagus Bu Mardani. Oke. Ya, kita rileks saja Bu Mardani, ya enggak usah bilang Yes, yes. tegan-tegan ya, kita just relax saja. Oke, baik Bu Mardani. Hari ini kita akan melakukan coaching bersama Ibu Mardani dengan kemarin dengar-dengar Ibu memanggil saya. Jadi ini Ibu saya kasih 15 menit lagi, 15 menit saja waktu Ibu Siap. melakukan percakapan terhadap Ibu apa ya, bagaimana beberapa hari ini Ibu itu ada apa menelpon saya Bu Mardani. Ini Bu, saya ini lagi butuh teman curhat Bu. Lagi butuh Nah, gitu teman ya. curhat nih. Iya. Kebetulan kan selama beberapa bulan ini jadi anggota mengikuti kegiatan CGP itu kan lumayan sibuk ya Bu ya. Ya. Sampai-sampai ada beberapa jika disandingkan dengan kegiatan sekolah lah, kegiatan pelatihan yang lain, sehingga saya keteteran mengatur waktu saya. Makanya saya butuh teman curhat untuk mengarahkan saya gitu, Bu. Begitu ya Bu. Iya. Jadi Bu Mardani, kira-kira apa tujuan Ibu Mardani yang ingin capai dalam percakapan kita ini Bu Mardani? Sebenarnya tujuannya ya saya bisa membagi waktu Bu antara kerjaan di sekolah, tugas pokok di sekolah, tugas tambahan, jadi ibu rumah tangga, dan juga waktu saya untuk mengerjakan tugas-tugas di pelatihan-pelatihan. Kalau istilah kerennya sekarang Bu, bisa memanajemen waktu dengan baik Bu. Itu sebenarnya tujuan utama saya. Itu ya Iya, Bu. Oke Bu Mardani, sangat bagus tujuan Ibu Mardani karena di sini Bu Mardani saya lihat ingin bermaksud bagaimana itu menyeimbangkan pekerjaan tugas pokok dengan tugas ibu rumah tangga dengan baik. Di sini Ibu sangat luar biasa sekali pengembangan dirinya. Juga dapat mencapai Ibu bisa di manajemen ini, wah perlu itu butuh proses. Ya Bu, sangat luar biasa. Jadi Bu Mardani, Ibu Mardani, menurut Ibu bentuk bagaimana manajemen waktu dengan baik itu yang seperti apa yang Ibu maksudkan di dalam Ibu tanya saya untuk mengcoach Ibu ini? Manajemen waktu yang menurut saya yang bagus itu ya Bu ya, kalau saya ada tugas, saya bisa kerjakan dengan cepat. Maksudnya tidak melewati batas deadline. Saya bisa tetap mengajar sebagai tugas pokok saya di sekolah.
tugas tambahan di sekolah sebagai jabatan-jabatan yang lain juga bisa terpenuhi dengan baik. Dan waktu saya di rumah juga untuk anak-anak yang masih kecil juga bisa terpenuhi. Jadi ada keseimbangan lah Bu menurut saya antara tugas rumah, pengembangan kompetensi dengan tugas di sekolah Bu. Itu maksud saya. Baik, baik Bu. Jika pada posisi Ibu yang bisa saya berikan skala, kan ada namanya skala 1 sampai 10 Bu. Iya, iya, iya. Kira-kira Ibu sudah berada di level skala berapa kira-kira Ibu? Jika skala berapa ya? Mungkin karena selama ini saya masih bisa tetap ngajar, walaupun keteteran, masih bisa kerja tugas, belum terlambat juga, masih bisa ada waktu dengan anak-anak walaupun sedikit. Mungkin saya sudah bisa di angka 7 Bu sebenarnya, kalau dipikir-pikir Bu. Oke, sudah berada di angka 7 ya Bu? Iya, insya Allah. Oke, bagus Bu Mardani. Kira-kira Bu Mardani sudah berada di level 7, skala 7. Oke. Iya. Kira-kira Ibu mencapai posisi 10, bagaimana kira-kira Ibu Mardani bisa lakukan itu? Untuk sampai di level 10 Skala itu, ya mungkin saya harus buat catatan daftar yang paling penting, pekerjaan yang penting itu saya buat dulu daftarnya. Terus apa lagi ya? Saya buat daftar-daftarnya, yang mana yang dulu prioritas utama. Terus di rumah dengan anak-anak juga bisa lebih bagus. Kayaknya seperti itu saja deh Bu, membuat daftar-daftar apa yang bisa saya lakukan, atau ya kayaknya itu saja deh Bu. Oke. Jadi Bu Mardani, jadi maksud Ibu Mardani ini skala prioritas Ibu itu seperti apa yang Ibu maksud itu, skala prioritasnya yang Ibu maksud Ibu Mardani? Skala prioritas yang saya maksud itu ya, saya harus menentukan tugas yang utama yang akan saya lakukan Bu. Maksudnya yang bagaimana itu Bu? Prioritas Ya, utamanya Bu. Ya jika saya punya daftar kegiatannya ya saya tentukan yang paling utama dulu Bu. Ya yang mana yang akan saya lakukan, kemudian baru mengerjakan yang berikutnya. Yang utama dulu saya kerjakan, baru berikutnya melanjutkan yang kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, kayak itu Bu maksud saya Bu. Begitu ya Bu. Baik, kendala atau hambatan apa kira-kira Bu Mardani? Hambatannya paling dari diri saya Bu, kurang konsisten menggunakan atau kurang konsisten dalam memanfaatkan daftar-daftar itu Bu. Kadang saya sudah buat daftarnya ini yang utama, tiba-tiba saya pindah lagi ke yang lainnya Bu. Kayaknya dari saya, konsistensi saya yang tidak ada Bu. Bagaimana? Begitu ya Bu. Bagaimana Ibu maksud itu Bu Mardani kurang konsisten? Ya Bu, saya kurang konsisten Bu. Maksudnya Ibu, itu, misalnya nih Bu, ya saya ada 2 pelatihan nih. Sementara saya sedang kerjakan tugas pelatihan A misalnya, tiba-tiba ada masuk tugas B yang saya pikir lebih mudah dikerjain, saya pindah ke tugas B. Akhirnya yang tugas saya fokus di tugas B, tugas A yang keteteran Bu. Padahal tugas A ceritanya ini yang sudah deadline, yang sudah mau masuk due date. Itu Bu maksudnya kenapa saya katakan kurang konsisten dengan daftarnya. Saya tidak fokus Bu. Begitu ya Bu. Baik. Sekarang apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk menghilangkan hambatan
yang Ibu Mardani hadapi ini? Iya, saya kayaknya harus fokus aja Bu, kayaknya. Begitu ya, harus fokus ya Bu. Iya. Apalagi Ibu yang bisa lakukan selain daripada itu? Mungkin saya bisa minta bantuan orang lain untuk mengingatkan saya kayaknya ya. Iya, kayaknya saya butuh orang lain deh untuk mengingatkan saya tentang tugas-tugas saya. Ya kayaknya itu Bu. Ya, Ibu kira-kira kapan nih Ibu rencananya mau mulai eksekusi rencana Ibu ini? Ya. Seharusnya sih saya bisa malam ini Bu buat daftar tugas yang harus saya kerjakan. Ya harusnya saya harus bisa malam ini. Karena dalam waktu dekat ini sampai akhir minggu kegiatan kayaknya sudah lumayan padat Bu. Lumayan padat ya Bu? Oke. Iya lumayan. Kira-kira Bu, ini kan Ibu nantinya siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk mengingatkan tugas-tugas Ibu ini? Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk mengingatkan tugas-tugasnya Ibu ini? Mungkin bisa juga ya kayaknya ya saya catat di Google Calendar kayaknya. Saya bisa buat di Google Calendar atau buat daftar checklist saya simpan di meja kerja atau saya minta bantuan suami saya saja kayaknya lebih kayaknya supaya bisa mengingatkan saya tugas-tugasnya kan dia yang bisa 24 jam mengontrol saya kayaknya. Ya kayaknya saya ya. Ya, itu kayaknya Bu. Biasa keluarga membantu ya, manggil keluarga. Oke, luar biasa sekali Bu apa yang Ibu sampaikan. Apakah Ibu ini sudah punya kesimpulan tentang percakapan kita hari ini? Iya, lumayan tercerahkan lah hari ini. Saya tidak kepikiran mau minta tolong suami saya, Bu. Ternyata bisa kayaknya saya manfaatkan untuk mengingatkan saya. Kesimpulannya dalam malam ini insya Allah daftarnya sudah selesai, Bu. Saya buat daftar kegiatan tugas yang akan saya selesaikan. Membuat daftar checklistnya saya pajang memang di tempat yang mudah saya lihat. Tugas yang selesai di checklist, terus minta kasih tahu suami saya untuk mengingatkan kerjaan saya. Ya, segera secepatnya dieksekusi Bu. Oke, mantap sekali Bu. Oke, sekali Bu. Semangatnya, semoga ini bisa berhasil dan dengan daftar kegiatannya Ibu ini bisa terlaksana dengan baik. Oke, bagaimana kegiatannya ini? Oke, sama-sama Bu. Saya tidak sabar nih Bu cerita Ibu ini untuk minggu ini ke depannya. Sana ya Bu, beri kabar ya bagaimana pelaksanaannya Ibu supaya bisa terlaksana dengan baik, dan itu juga merupakan suatu keberhasilan saya jika saya mendengar kabar baik dari Ibu. Ya begitu ya Bu. Doakan Bu berhasil. Iya, luar biasa Bu Mardani. Terima kasih Bu, sekali lagi terima kasih. Ya, Bu Mardani. Coaching berikutnya. Terima kasih Bu. Saya coach sama Ibu Mardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini cita-cita